Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Di ujung kabut pegunungan saat matahari pertama menyentuh tanah, aku menyadari satu hal. Negeri ini bukan hanya tempat tinggal, ia adalah cerita yang hidup. Setiap langkah membuka rahasia, setiap senyum penduduk membawa makna, dan setiap lanskap seolah berbisik. Kenali aku lebih dalam. Pagi itu terasa berbeda. Kota masih sama, bising, tergesa, dan penuh klakson. Tapi hatiku tidak. Di antara gedung tinggi dan layar ponsel yang tak pernah diam, ada ruang kosong yang tak bisa lagi diabaikan. Rasanya seperti ada suara jauh memanggil, lembut namun tegas, meminta untuk diikuti. Bukan suara manusia, melainkan panggilan dari tanah, hutan, laut, dan langit negeri ini. Aku menutup laptop, menatap pantulan diri di layar yang gelap. Kapan terakhir kali aku benar-benar melihat negeriku sendiri? Gumamku. Selama ini aku hanya mengenal peta dan foto, bukan rasa. Padahal aku hidup di Indonesia, gugusan pulau yang katanya menyimpan ribuan cerita. Namun aku sendiri belum pernah membuka halamannya. Keputusan itu datang tanpa rapat panjang, tanpa rencana rumit. Sebuah ransel tua diturunkan dari lemari. Kamera dibersihkan. Sebuah buku jurnal kosong kumasukkan, kertasnya masih putih, menunggu jejak pengalaman. Tidak ada itinerari detail. Hanya arah, pergi, melihat, mendengar, dan merasakan. Kereta pertama membawaku keluar dari kota saat matahari baru terbit. Dari jendela, warna langit berubah dari biru gelap ke jingga keemasan. Sawah membentang seperti kain hijau raksasa, diselingi kabut tipis yang menggantung malas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menatap layar. Aku menatap dunia. Di gerbong, seorang ibu tua tersenyum dan menawarkan kue tradisional dari kotak kecilnya. Kami berbincang singkat. Ia bercerita tentang kampung halamannya di pegunungan, tentang udara dingin, sayur segar, dan malam yang dipenuhi suara serangga, bukan mesin. Cara ia bercerita membuat tempat itu terasa lebih nyata daripada alamat manapun di kota. Kalau mau mengenal negeri ini, katanya pelan, jangan cuma datang. Tinggallah sebentar. Dengarkan orangnya. Kalimat itu kutulis di halaman pertama jurnal. Perjalanan berganti bus kecil yang berderit, lalu ojek yang menanjak di jalan sempit berkelok. Udara berubah, lebih dingin, lebih bersih, lebih jujur. Aroma tanah basah dan daun liar menggantikan bau asap. Kabut turun perlahan seperti tirai panggung yang dibuka. Saat kami berhenti di sebuah tikungan tinggi, pengemudi menunjuk ke lembah luas di bawah. Awan menggulung seperti lautan putih, dan puncak-puncak hijau muncul di antaranya seperti pulau. Dadaku terasa lapang oleh sesuatu yang sulit dinamai, campuran takjub dan rasa pulang ke tempat yang bahkan belum pernah kukunjungi. Aku sadar, ini bukan liburan. Ini adalah perkenalan. Ransel kuangkat. Langkah pertama di tanah perjalanan terasa ringan, seolah bumi sendiri menyambut. Jurnal kubuka lagi, dan kutulis. Hari pertama. Aku datang bukan untuk mencari tempat. Aku datang untuk menemukan makna. Jalan menanjak itu berakhir di sebuah gerbang kayu sederhana. Tidak ada papan besar, tidak ada tiket masuk, hanya ukiran tua dan lonceng kecil yang bergoyang tertiup angin. Di baliknya, desa itu terbentang di punggung gunung, seolah mengapung di atas hamparan awan. Atap-atap rumah berjejer rapi, sebagian tertutup lumut, sebagian lagi mengeluarkan asap tipis dari tungku pagi. Udara terasa dingin dan bersih saat memenuhi paru-paruku. Setiap tarikan napas seperti menyapu sisa-sisa lelah perjalanan. Dari kejauhan terdengar suara alu menumbuk padi, ritmis seperti detak jantung desa. Tidak ada klakson. Tidak ada notifikasi. Hanya kehidupan yang berjalan pada kecepatannya sendiri. Seorang anak kecil memperhatikanku dari balik pagar bambu, lalu berlari memanggil seseorang. Tak lama kemudian, seorang pria sepuh keluar dengan senyum tenang dan mata yang tajam namun hangat. Tongkat kayu di tangannya tampak lebih seperti sahabat daripada penyangga. Kamu pendatang, katanya tanpa nada curiga. Aku mengangguk dan memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya Pak Jaya,
tetua desa yang sudah tinggal di sana sejak lahir. Tanpa banyak tanya, ia mempersilahkanku duduk di beranda rumahnya. Teh panas disajikan dalam cangkir enamel yang sedikit tergores waktu. Kebanyakan orang datang untuk foto, ujarnya pelan. Jarang yang datang untuk mendengar. Aku teringat kalimat ibu di kereta. Mendengar orangnya. Pak Jaya bercerita tentang kabut yang mereka sebut selimut gunung, tentang tanda-tanda alam sebelum hujan, tentang bintang yang dipakai menentukan musim tanam. Baginya, alam bukan objek, melainkan rekan hidup. Tidak ditaklukkan, tapi diajak bekerja sama. Aku berjalan mengelilingi desa. Rumah-rumah panggung berdiri di atas batu, dindingnya dari kayu tua yang menghitam indah. Di jemuran, kain tenun bergoyang seperti bendera warna-warni. Aroma kayu bakar dan daun segar bercampur di udara. Seorang nenek menenun sambil bersenandung lagu lama, nadanya sederhana, tapi menggetarkan. Di tepi desa ada gardu pandang kecil. Dari sana, lembah terlihat seperti lautan putih yang bergelombang pelan. Matahari naik perlahan, menembus kabut, menciptakan pilar-pilar cahaya. Untuk beberapa menit, tak seorang pun berbicara. Bahkan burung pun seakan memberi ruang. Pak Jaya berdiri di sampingku. Di sini, katanya, orang belajar sabar. Kabut tidak bisa dipaksa pergi, matahari tidak bisa ditarik naik. Semua ada waktunya. Kata-kata itu terasa seperti jawaban untuk kegelisahan yang kubawa dari kota, keinginan serba cepat, hasil instan, dan rasa takut tertinggal. Di desa atas awan ini, tak ada yang terburu-buru, namun semuanya tetap terjadi. Malamnya aku menginap di rumah kayu kecil milik warga. Tanpa sinyal, tanpa layar, tanpa kebisingan. Hanya suara angin menyentuh dinding dan serangga bernyanyi di luar. Di jurnal, kutulis lebih panjang dari biasanya. Pelajaran hari ini, ketenangan bukan tidak adanya suara, tapi hadirnya keseimbangan. Pagi di desa datang tanpa alarm. Cahaya menembus celah dinding kayu dan membangunkanku perlahan. Udara terasa lebih dingin dari malam, namun juga lebih segar. Setelah sarapan sederhana, nasi hangat, sayur liar, dan telur kampung, Pak Jaya menepuk bahuku pelan. Hari ini kamu sebaiknya masuk hutan, katanya. Bukan untuk menaklukkan, hanya untuk mengenal. Aku berangkat ditemani Arga, pemuda desa yang hafal setiap jalur setapak. Jalan tanah segera berubah menjadi lorong hijau. Pepohonan tinggi menjulang seperti pilar raksasa, kanopinya menutup langit. Cahaya matahari jatuh dalam berkas-berkas tipis, seperti lampu sorot alami. Tanah lembab, dipenuhi akar dan daun gugur yang empuk diinjak. Beberapa menit pertama kami masih berbicara. Setelah itu, hutan mengambil alih percakapan. Ada bunyi tetes air dari daun. Gesekan ranting. Serangga berderit. Burung bersahut dengan pola yang terasa teratur. Semakin dalam kami masuk, semakin terasa bahwa tempat ini bukan sunyi, melainkan penuh bahasa yang belum kupahami. Tarik napas pelan, bisik Arga. Kalau terburu-buru, kamu cuma lewat. Kalau tenang, kamu melihat. Aku mengikuti sarannya. Napas diperlambat. Langkah dipendekkan. Tiba-tiba detail bermunculan, jamur kecil berwarna oranye di batang lapuk, jejak kaki hewan di lumpur, embun menggantung di jaring laba-laba seperti untayan kristal. Di sebuah area terbuka, Arga berhenti dan memberi isyarat diam. Di kejauhan, seekor rusa melintas cepat di antara semak. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat jantungku berdebar kagum. Tidak ada kandang. Tidak ada pagar. Kehidupan berjalan bebas. Kami menyeberangi sungai kecil dengan air sebening kaca. Batu-batunya licin dan dingin. Aku hampir tergelincir, namun Arga sigap menahan lenganku. Ia tertawa kecil, bukan mengejek, lebih seperti mengingatkan bahwa hutan selalu meminta hormat. Di sini, katanya, yang paling kuat bukan yang paling besar, tapi yang paling selaras. Semakin jauh, aroma tanah dan daun semakin pekat, wangi yang anehnya menenangkan. Aku menyentuh batang pohon besar yang diameternya lebih lebar dari bentangan lenganku. Kulitnya kasar, hangat oleh matahari yang tersaring. Ada perasaan ganjil, seolah menyentuh sesuatu yang hidup dan sadar. Kami beristirahat di batang tumbang. Tanpa sadar aku mematikan kamera. Tidak semua hal ingin direkam,
beberapa cukup dirasakan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, aku tidak terdorong mengambil gambar. Aku hanya duduk dan mendengar. Ada ritme, ada napas. Hutan ini seperti paru-paru raksasa, mengembang, mengempis, hidup. Di jurnal, kutulis saat berhenti minum. Manusia membuat kota bernapas dengan mesin. Alam bernapas dengan kesabaran. Saat kami keluar menjelang sore, cahaya terasa berbeda, lebih terang, lebih terbuka. Aku membawa lumpur di sepatu, gores kecil di tangan, dan ketenangan aneh di dada. Arga tersenyum. Sekarang kamu tidak hanya melihat hutan, katanya. Kamu sudah diperkenalkan. Suara sungai sudah terdengar bahkan sebelum terlihat, gemuruh rendah yang terus bergerak, seperti bisikan panjang tanpa jeda. Dari desa, aku dan Arga turun melalui jalur berbatu yang makin lama makin curam. Udara menghangat, kabut menipis, digantikan aroma air dan lumut basah. Di dasar lembah, sungai itu membentang, jernih namun berarus kuat. Permukaannya berkilau diterpa matahari, tapi di bawahnya tampak pusaran yang tak bisa dianggap main-main. Beberapa warga sudah menunggu dengan perahu karet dan helm keselamatan. Hari itu mereka akan mengantarkan hasil panen ke hilir dan mengizinkanku ikut. Kamu mau mengenal perjalanan? Kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Belajar dari arus. Aku mengenakan pelampung. Jantung berdegup lebih cepat, campuran takut dan antusias. Perahu dilepas. Awalnya tenang. Air mengalir lembut, hanya riak kecil yang memantul di sisi perahu. Pepohonan di tepi sungai membentuk lorong hijau, burung melintas rendah, capung berkilat di atas permukaan. Lalu suara arus membesar. Pegang kuat, teriak Arga. Perahu memasuki bagian berbatu. Air menghantam sisi kiri, memutar haluan. Kami mendayung serempak, tapi arus lebih cepat dari rencana. Ombak kecil memercik ke wajahku, dingin dan menyentak. Dalam hitungan detik, kami terseret ke pusaran pendek. Perahu miring. Dunia terasa condong. Aku panik, refleks melawan arah air. Jangan lawan lurus, teriak Arga. Ikuti sudutnya. Kami mengubah arah dayung, memotong arus, bukan menabraknya. Perahu stabil kembali, lalu meluncur keluar dari jeram dengan hentakan terakhir. Nafasku terengah. Tanganku gemetar, tapi aku tertawa, bukan karena lucu, karena hidup terasa sangat nyata. Kami menepi di batu besar untuk beristirahat. Air menetes dari ujung rambut dan lengan. Seorang bapak parubaya yang ikut di perahu sebelah duduk di sampingku. Arus itu seperti masalah, katanya santai. Kalau kamu tabrak keras-keras, kamu habis tenaga. Kalau kamu baca arahnya, kamu bisa lewat. Aku memandangi sungai. Dari tepi terlihat indah dan sederhana. Dari dalam, penuh strategi. Ternyata kekuatan bukan hanya soal tenaga, tapi pemahaman. Perjalanan dilanjutkan dengan ritme lebih tenang. Kini aku tidak kaku. Tubuhku mengikuti gerak perahu. Setiap belokan dibaca, setiap riak diantisipasi. Rasa takut berubah menjadi hormat. Di hilir, anak-anak mandi sambil tertawa, melompat dari batu ke air. Kehidupan sungai bukan hanya jalur, tapi pusat cerita, tempat orang bekerja, bermain, dan belajar sejak kecil. Aku menulis di jurnal dengan halaman sedikit basah. Hari ini aku belajar, melawan bukan selalu berani. Kadang yang paling bijak adalah menyesuaikan arah. Matahari mulai condong saat kami naik kembali ke desa. Di telingaku, suara arus masih terngiang, bukan lagi terdengar liar, tapi terasa seperti nasihat yang terus bergerak. Perjalanan dari pegunungan menuju pesisir memakan waktu hampir seharian. Jalan berubah dari tikungan tajam menjadi lintasan datar berdebu, lalu terbuka pada hamparan langit luas. Udara pun berubah, dari dingin tipis menjadi hangat asin. Saat pertama kali aroma laut menyentuh hidungku, ada rasa akrab yang sulit dijelaskan, seperti kenangan lama yang akhirnya kembali. Menjelang sore, kendaraan berhenti di ujung jalan kecil berpasir. Lanjut jalan kaki, kata sopir sambil menunjuk jalur setapak di antara semak pantai. Suara ombak sudah terdengar, ritmis, dalam, mengundang. Langkah terakhir melewati bukit rendah, dan pemandangan itu terbuka begitu saja. Pantai itu sepi.
Garis lengkung pasir putih membentang panjang tanpa jejak ramai. Airnya sebening kaca kehijauan. Batu karang berdiri seperti patung alami di beberapa titik, diterpa ombak lembut. Matahari menggantung rendah, mewarnai langit dengan gradasi emas dan jingga. Seolah seluruh cakrawala sedang terbakar pelan, bukan menghancurkan, tapi menerangi. Aku menurunkan ransel tanpa bicara. Sepatuku lepas. Pasir terasa hangat di telapak kaki. Setiap langkah tenggelam sedikit, memberi sensasi nyata bahwa aku benar-benar di sini, bukan di layar, bukan di foto. Seorang nelayan tua duduk memperbaiki jaring di dekat perahunya yang ditarik ke darat. Kulitnya gelap terbakar matahari, gerakannya tenang dan terukur. Aku menyapa, dan ia membalas dengan anggukan ramah. "Pantai ini ramai?" tanyaku. "Ramai oleh cahaya," jawabnya singkat sambil tersenyum tipis. Ia bercerita bahwa warga setempat menyebut tempat ini ujung cahaya, karena posisi matahari saat senja selalu jatuh tepat di celah dua batu karang besar di lepas pantai, menciptakan jalur kilau lurus di atas air. "Kalau langit bersih," katanya, "laut seperti membuka jalan emas." Kami duduk diam saat momen itu datang. Matahari menyentuh horizon, dan benar saja, cahaya memantul membentuk garis berkilau yang mengarah lurus ke pantai, seolah menghubungkan langit dan kakiku. Dadaku terasa penuh. Bukan oleh kata, tapi oleh rasa syukur yang sunyi. Beberapa anak berlari di kejauhan, mengejar ombak kecil. Burung laut melintas rendah. Angin membawa suara dan garam. Tak ada musik, tapi semuanya terasa musikal. Aku masuk ke air hingga sebatas lutut. Jernih. Dingin lembut. Setiap riak memantulkan warna langit senja. Untuk sesaat, aku lupa tujuan, lupa jadwal, lupa rencana. Yang ada hanya hadir. Di jurnal, tintanya sedikit goyah oleh angin pantai. Gunung mengajarkanku ketenangan. Hutan mengajarkanku mendengar. Sungai mengajarkanku membaca arah. Laut mengajarkanku melepaskan. Matahari tenggelam sepenuhnya. Sisa cahaya tinggal ungu tipis di langit. Nelayan itu berdiri, mengangkat jaringnya. "Besok laut cerita lagi," katanya. Aku percaya. Dari pantai, perjalananku berlanjut ke sebuah kota kecil yang dikenal sebagai pusat perayaan budaya di wilayah itu. Aku tiba tepat saat persiapan festival tahunan dimulai. Jalan utama ditutup dari kendaraan. Umbul-umbul warna merah, kuning, dan hijau digantung melintang. Kain bermotif tradisional membalut tiang-tiang. Kota itu seperti sedang berganti pakaian. Suasana berbeda dari desa dan alam liar yang kulewati sebelumnya. Di sini ramai, tapi bukan hiruk-pikuk kota besar. Ramai yang hidup. Orang-orang saling menyapa, tertawa, bekerja bersama. Tidak ada yang tampak menjadi penonton, semua terlibat. Di alun-alun, para penari berlatih. Gerakan mereka tegas sekaligus lentur, kaki menghentak tanah mengikuti irama gendang. Setiap putaran tangan terasa punya arti. Seorang pelatih menghentikan latihan dan membetulkan posisi jari salah satu penari muda dengan sangat teliti. "Gerak itu bahasa," katanya padaku saat tahu aku memperhatikan. "Kalau salah satu hurufnya salah, maknanya berubah." Di sudut lain, para perajin menata topeng dan properti upacara. Ukiran wajah-wajah ekspresif, ada yang gagah, ada yang jenaka, ada yang menyeramkan. Catnya tebal, warnanya berani. Saat disentuh, terasa tekstur pahatan yang tidak sempurna, justru disitulah karakternya hidup. Menjelang sore, festival dibuka. Musik tradisional meledak serentak, gendang, gong, suling, membentuk gelombang suara yang terasa sampai ke dada. Arak-arakan dimulai. Kostum penuh manik dan bulu memantulkan cahaya matahari terakhir. Anak-anak duduk di bahu orang tuanya agar bisa melihat lebih jelas. Para tetua berjalan paling depan, lambat, terhormat. Aku berdiri di tengah kerumunan, tapi tidak merasa asing. Seorang ibu menyodorkan jajanan pasar ke tanganku tanpa diminta. Seorang bapak menarikku sedikit ke depan agar pandanganku tidak terhalang. Keramahan di sini tidak diumumkan, dilakukan. Pertunjukan utama dimulai saat langit berubah gelap. Api dinyalakan di beberapa titik. Tarian ritual dibawakan dengan energi berbeda, lebih dalam, lebih sakral. Wajah para penari serius, nyaris trans.
Hentakan kaki dan bunyi gelang logam di pergelangan menciptakan ritme yang menghanyutkan. Penonton terdiam, bukan karena bosan, tapi karena hormat. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan di pertunjukan modern, keterhubungan. Ini bukan sekadar hiburan. Ini ingatan kolektif yang dipentaskan ulang agar tidak hilang. Seorang pemuda panitia berdiri di sampingku. Kami tidak tampil untuk turis, katanya. Kami tampil supaya anak-anak kami ingat. Kalimat itu menancap kuat. Malam ditutup dengan makan bersama di sepanjang jalan. Daun pisang jadi alas. Lauk dibagi rata. Orang duduk tanpa memandang status. Tawa naik turun seperti ombak kecil. Aku ikut duduk, makan dengan tangan, dan untuk kesekian kalinya dalam perjalanan ini, merasa diterima tanpa syarat. Di jurnal kutulis, tradisi bukan masa lalu. Ia adalah jembatan yang terus dipakai, atau runtuh. Pagi setelah festival, kota tradisi itu bangun lebih lambat dari biasanya. Jalan masih dipenuhi sisa dekorasi, beberapa lampion bergoyang pelan tertiup angin. Namun satu tempat sudah ramai sejak subuh, pasar kuliner di dekat terminal lama. Dari kejauhan saja aromanya sudah seperti undangan. Aku masuk di antara deretan lapak kayu dan tenda kain. Uap mengepul dari panci besar. Minyak mendesis. Rempah ditumbuk. Suara sendok kayu beradu dengan wajan menjadi musik dapur yang hidup. Di sini, perjalanan tidak lagi dipandu pemandangan, tapi rasa. Seorang ibu paruh baya melambaikan tangan. Coba yang hangat dulu, nak. Perut harus diajak jalan juga. Ia menyajikan semangkuk kuah kuning keemasan dengan potongan sayur, ikan, dan daun aromatik yang belum pernah kulihat. Rasanya dalam, bukan sekadar asin atau pedas, tapi berlapis. Hangatnya menyebar pelan dari lidah ke dada. Bumbunya berapa macam? Tanyaku. Ia tertawa. Kalau dihitung, lama makannya. Di lapak sebelah, seorang bapak memanggang sate di atas arang kelapa. Asapnya tipis dan wangi. Ia mengipas tanpa henti, matanya fokus seperti seniman. Saat kucicipi, dagingnya empuk dengan jejak manis dan asap yang seimbang. Resep keluarga? Tanyaku. Bukan, jawabnya. Resep kampung. Semua boleh pakai, asal niatnya baik. Aku mencatat satu hal penting. Di banyak tempat yang kulewati, makanan bukan milik pribadi, tapi warisan bersama. Seorang pemuda penjual kue tradisional mengajakku mencicipi penganan dari tepung dan gula aren, dibungkus daun. Teksturnya lembut, aromanya wangi daun kukus. Ia bercerita bahwa kue itu dulu dibuat hanya saat panen raya, simbol syukur dan kebersamaan. Sekarang dijual setiap hari agar tidak dilupakan. Kami duduk di bangku plastik kecil. Ia menunjuk bumbu-bumbu di mejanya, lengkuas, kunyit, serai, kemiri, cabai kering. Ini bukan cuma rasa, katanya. Ini peta. Tiap daerah beda campuran, beda cerita. Aku terdiam sejenak. Selama ini aku makan untuk kenyang. Di perjalanan ini, aku mulai makan untuk mengerti. Di ujung pasar, ada warung sederhana dengan antrean paling panjang. Menunya hanya satu, nasi dengan lauk rumahan yang dimasak lama. Aku ikut mengantre. Saat giliranku tiba, nenek penjual menatapku sebentar. Pendatang? Iya. Tambah sambal. Biar ingat. Aku tertawa, lalu menurut. Pedasnya membuat mata berair, tapi benar, rasanya menempel kuat dalam ingatan. Di jurnal, setelah beberapa noda minyak jatuh di kertas, kutulis. Setiap daerah punya bahasa rasa. Dan lidah adalah penerjemah paling jujur. Saat meninggalkan pasar, aku tidak hanya kenyang, tapi merasa seperti baru membaca bab lain dari perjalanan ini. Bukan lewat mata, lewat indera yang sering diremehkan. Hari itu aku belajar, budaya tidak hanya ditampilkan, ia juga disajikan. Mangkuk hidangan. Pagi itu dermaga masih basah oleh embun saat aku tiba. Perahu kayu bergoyang pelan, diikat dengan tali tebal yang sudah aus oleh garam dan waktu. Langit cerah, pertanda laut sedang ramah. Seorang pemandu selam memeriksa tabung udara dan maskerku dengan teliti. Di permukaan, laut itu indah, katanya. Di bawahnya, luar biasa. Perahu melaju meninggalkan garis pantai. Air berubah warna dari hijau muda menjadi biru tua jernih.
Dari sisi perahu, aku sudah bisa melihat bayangan karang di dasar, tanda bahwa visibilitas hari itu sempurna. Tempat ini termasuk kawasan konservasi laut di wilayah timur Indonesia, dijaga warga karena menjadi sumber hidup mereka. Aku duduk di tepi perahu. Masker terpasang. Napas diperlambat. Lalu, jatuh ke air. Dunia berubah seketika. Suara mesin dan angin hilang, digantikan kesunyian cair yang damai. Hanya bunyi napasku sendiri yang terdengar teratur melalui regulator. Cahaya matahari menembus permukaan, membentuk pilar-pilar terang yang menari sampai ke dasar. Terumbu karang terbentang seperti kota alien, bercabang, bergelombang, berlapis warna. Ikan-ikan kecil bergerak serempak seperti awan hidup. Biru, kuning, oranye, ungu, warna yang terasa mustahil namun nyata. Seekor penyu melintas lambat di kejauhan, gerakannya tenang tanpa takut. Aku melayang, bukan berjalan. Tubuh terasa ringan. Waktu terasa lambat. Pemandu memberi isyarat tangan, menunjuk ke celah karang. Dari sana muncul sekumpulan ikan perak yang berputar membentuk spiral, memantulkan cahaya seperti pecahan cermin. Refleks aku menahan napas, bukan karena harus, tapi karena takjub. Di satu titik, karang tampak memutih, berbeda dari sekitarnya. Pemandu mendekat dan menulis di papan kecil tahan air, pernah rusak, sedang pulih. Lalu ia menunjuk area di sebelahnya yang penuh warna dan kehidupan. Kontrasnya jelas, peringatan sekaligus harapan. Kami berhenti di dasar berpasir. Aku tidak menyentuh apapun, hanya mengamati. Di sini, aku tamu, bukan pemilik. Perasaan yang muncul sulit dijelaskan, campuran damai, kecil, dan bersyukur. Di darat, manusia merasa pusat. Di bawah laut, manusia hanyalah pengunjung singkat. Saat naik kembali ke permukaan, cahaya terasa terlalu terang, suara terlalu keras. Aku melepas masker dengan napas panjang. Bagaimana? Tanya pemandu. Aku tersenyum lebar. Seperti membaca dunia yang selama ini tertutup. Di jurnal, dengan tangan masih sedikit gemetar oleh sisa adrenalin, kutulis. Di bawah laut, aku belajar, kehidupan paling indah sering tersembunyi dan tetap bekerja tanpa perlu dilihat. Perjalanan hari itu ditutup di sebuah dataran tinggi yang jauh dari kota dan lampu. Tidak ada penginapan, hanya tanah lapang, rumput pendek, dan langit terbuka tanpa batas. Pemandu lokal yang mengantarku hanya berkata, kalau cuaca baik, kamu akan mengerti kenapa kami sering duduk lama di sini. Kami mendirikan tenda sederhana sebelum gelap turun. Kayu kering dikumpulkan. Api kecil dinyalakan. Senja memudar perlahan, meninggalkan garis ungu di ufuk barat. Suhu turun cepat, namun keheningan naik lebih cepat lagi. Saat matahari benar-benar hilang, pertunjukan sebenarnya dimulai. Bintang muncul satu persatu, lalu ratusan, lalu ribuan. Tanpa polusi cahaya, langit tampak penuh, padat, hampir bertekstur. Jalur galaksi membentang seperti kabut perak melintang dari ujung ke ujung. Aku menahan napas tanpa sadar. Orang kota sering lupa, kata pemandu pelan, duduk di dekat api. Langit malam itu bukan kosong. Kami berbaring di atas matras tipis, menatap ke atas lama sekali. Tidak ada notifikasi. Tidak ada jadwal. Hanya jarak tak terbayangkan yang tampak begitu dekat. Api unggun berderak kecil. Sesekali angin membawa aroma rumput dan tanah dingin. Dari kejauhan terdengar serangga malam bersahutan, ritmenya halus seperti latar musik alami. Tubuh terasa kecil, tapi bukan lemah, justru terasa pas. Aku teringat semua tempat yang kulewati, desa berkabut, hutan bernapas, sungai deras, pantai cahaya, kota tradisi, pasar rasa, dan dunia bawah laut. Di bawah langit penuh bintang ini, semuanya terasa terhubung, seperti potongan mozaik dari satu gambar besar. Apa kamu tidak bosan melihat pemandangan yang sama? Tanyaku. Pemandu itu tersenyum tanpa mengalihkan pandangan dari langit. Langit tidak pernah sama. Yang berubah bukan hanya bintangnya, tapi kita yang melihatnya. Kalimat itu tinggal lama di kepalaku. Aku membuka jurnal dengan bantuan cahaya api. Tulisannya sedikit miring karena alas tidak rata. Di siang hari aku belajar melihat keluar. Di malam hari aku belajar melihat ke atas dan ke dalam.
Sebuah bintang jatuh melintas cepat. Refleks aku tersenyum seperti anak kecil. Tidak membuat permintaan apapun, karena untuk pertama kalinya, rasanya tidak ada yang kurang untuk diminta. Malam itu aku tidur dengan rasa damai yang utuh, diselimuti udara dingin dan galaksi yang berjaga. Perjalanan akhirnya berputar menuju titik awal, kota tempat semuanya dimulai. Jalan yang dulu terasa menyesakkan kini terlihat berbeda. Bukan karena kotanya berubah, tapi karena caraku memandangnya sudah tidak sama. Ranselku lebih berat oleh-oleh kecil, kain tenun, bumbu kering, jurnal hampir penuh, dan kartu nama orang-orang yang kutemui. Namun yang paling berat, sekaligus paling berharga, adalah cerita dan pelajaran yang menempel diam-diam di dalam diri. Di kereta menuju rumah, aku membaca ulang halaman pertama jurnal. Tulisan itu terasa seperti ditulis orang lain. Aku datang untuk menemukan makna. Kini aku tahu, makna tidak ditemukan di satu tempat. Ia dikumpulkan dari banyak pertemuan. Aku teringat tetua desa yang mengajarkan sabar seperti kabut. Terbayang hutan yang membuatku belajar diam. Sungai yang mengajarkan membaca arah. Pantai yang mengajarkan melepaskan. Festival yang menjaga ingatan. Makanan yang menyimpan peta budaya. Laut yang menyembunyikan keajaiban. Langit malam yang memperkecil ego. Semua terasa seperti guru, dengan cara yang berbeda. Sesampainya di rumah, rutinitas menunggu, meja kerja, layar, jadwal. Tapi kini aku tidak merasa terjebak. Aku merasa membawa jendela baru di dalam kepala. Dunia terasa lebih luas, bahkan saat duduk di ruangan yang sama. Seorang teman bertanya, "Jadi, apa yang paling indah dari perjalananmu?" Aku sempat berpikir lama, lalu menjawab, "Bukan tempatnya, orangnya, caranya hidup, cara mereka menjaga yang penting." Malam itu aku menutup jurnal di halaman terakhir dan menulis kalimat penutup. Perjalanan bukan tentang sejauh apa kaki melangkah, tapi sejauh apa hati terbuka. Aku tidak lagi merasa sudah selesai. Justru merasa baru mulai mengenal negeri sendiri, lapis demi lapis. Dan aku tahu, suatu hari nanti, ransel itu akan diturunkan lagi dari lemari. Karena panggilan itu selalu kembali. Perjalanan ini membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu bersembunyi di tempat jauh. Ia hidup di setiap sudut negeri, di senyum penduduknya, di tradisinya, di alamnya, dan di nilai yang dijaga turun-temurun. Dari gunung hingga laut, dari desa hingga kota budaya, semuanya merangkai satu pesan yang sama. Keberagaman adalah kekuatan, dan harmoni adalah warisan. Di tanah bernama Indonesia, setiap langkah adalah cerita, setiap pertemuan adalah pelajaran, dan setiap pemandangan adalah pengingat bahwa kita hidup di salah satu negeri paling kaya rasa dan makna. Bila suatu hari kamu merasa lelah, pergilah melihat negerimu sendiri. Dengarkan, rasakan, hargai. Karena keindahan itu bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dijaga. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.